Ada satu cakrawala yang baru dan dimensi yang baru yang membuka satu pandangan yang memang menjungkir balikkan apa yang dirasa oleh orang-orang Farisi atau orang Yahudi pada masa itu. Yang paling benar harus taat sesuai dengan hukum. Dan itu dilanggar Yesus semuanya. Memang untuk efektif atau bisa cepat maju, nampaknya maju begitulah, peraturan dan hukum-hukum kalau dijalankan dengan sangat keras, wah bisa sukses. Seperti tentara kan begitu ya. Tapi dalam kemanusiaan bagaimanakah? Dalam hidup membiara, ini ada juga itu kan, ada 3 kaul. Itu hidup kemiskinan, kemudian dan ketaatan. Ketaatan itu memang ada hebat-hebatnya. Apalagi seperti di ordo yang terbentuk sedemikian lama ya. Di Ordo Capucin juga ada, jadi ada cerita itu Ordo Capucin di Italia. Bruder pada umumnya sangat orang sederhana dan baik, dan kebanyakan orang kudus Capucin adalah bruder. Pastor-pastornya mungkin jahat atau bahkan banyak kali akalnya. Jadi bruder ini tahu bagaimana lah. Jadi ada seorang pastor mau pergi naik kereta api. Jadi disuruh bruder membawa anjingnya. Dua anjingku ikuti dulu aku ke stasiun antar aku ya. Nah, ya, diikuti bruder ini sama-sama lah mereka ke stasiun lengkap dengan jubahnya. Dan memang kebetulan pastor ini adalah guardian. Guardian itu penjaga atau pimpinan di komunitas itu. Dan kata dia, sini kau tunggu ya. Berarti ya. Rupanya pastor itu mengatakan, kalau kereta api berangkat, pulanglah kau lupa. Sini kau menunggu katanya kan. Udah, kereta api pergi ke Milan. Dia di Firenze. Di situ dia terus menunggu. Sampai komunitas mulai mencari di mana enggak pulang-pulang dia dengan anjingnya di situ kan. Dan kemudian datanglah akhirnya di situ. Ngapain kau di sini? Saya disuruh tadi menunggu. Pulanglah. Saya tidak akan pulang kalau tidak disuruh pimpinan. Terpaksa dipanggil lagi pimpinan wakil guardian. Saudara bruder, ayo kita pulang. Oke, baru pulang dia senyum kan. Jadi agak gila memang kan. Oh di suster banyak seperti itu kan. Suster lebih keras lagi. Ada katanya suster masih baru-baru ini tuh. Kalau terlambat kawannya ke kapel ditulisnya di papan tulis. Yang terlambat hari ini berdua. Dan masih dibuatnya sampai sekarang. Mengerikan juga itu kan. Semua orang sudah membenci dia. Tapi dia merasa benar. Jam 6 ting harus dikau. Kau jam 6 lewat sekian detik terlambat. Hukum. Dia merasa benar. Nah, inilah ngerinya kan. Sampai sekarang. Para bapak dan ibu dan sekalian, Yesus ini mungkin harus kembali kita kepada semangat. Apa sebenarnya arti peraturan, apa arti hukum? Katanya itu hukum yang paling tepat, yang sangat tepat adalah keadilan yang sama sekali tak adil. Itu katanya. Ada itu ahli hukum mengatakan, kalau hukum itu dijalankan begitu ketat, itu adalah suatu ketidakadilan. Wah, sudah salah. Jadi memang akhirnya kalau kita lihat orang Farisi tadi atau orang Yahudi, mereka menjadi budak hukum. Budak hukum. Apakah mereka jiwai, apakah mereka buat, akhirnya budak hukum. Dan seperti hari Sabat, begitu ketat. Kasih pun tidak boleh dilaksanakan hari Sabat. Ketika ada orang sakit, hampir mati, mau disembuhkan Yesus hari Sabat, tak boleh. Itu melanggar hukum Sabat. Cinta dan kasih mati karena hukum. Inilah kurang ajarnya kan. Dan itu dilihat oleh Yesus ya. Dari sudut kemanusiaan seakan-akan lebih penting
dogmatis. Dogma kan kita juga keras itu dalam dogma. Seperti lebih penting dogma ini daripada cinta dan kasih atau kemanusiaan. Hilanglah kemanusiaan itu. Para bapak dan ibu, dan pada hari ini inilah yang sebenarnya mau dibongkar oleh Yesus. Sudah beberapa kali ya dia makan kemarin itu ya bersama dengan si Levi Matius, pemungut cukai dan orang berdosa. Itu pun dikritik karena hanya makan. Ini para murid Yesus ya lapar. Hari Sabat ada di situ gandum dimakan. Dosa. Lebih baik kau kelaparan daripada kau ambil gandum dan kenyang. Atau walaupun sudah ada contoh dari Daud dan seterusnya. Di sini pola pemikiran orang Yahudi memang terkungkung dalam hukum itu dan akhirnya hukum mengalahkan cinta. Taat dalam hukum, akhirnya hilanglah kebebasan kasih. Pada hari ini para bapak dan ibu dan saudara sekalian, sebenarnya memang seperti hari Sabat, disuruh itu harus istirahat. Jangan jalan, jangan ada api di dapur dan seterusnya. Tapi mereka lupa membuat istirahat atau hari Sabat itu, istirahatlah dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kalau begitu bersama dengan kasih. Itu yang mereka lupakan. Ketika kita melaksanakan hukum atau apapun itu peraturan, harus laksanakanlah peraturan itu dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Jadi para bapak dan ibu dan saudara sekalian, memang kalau kita pikir-pikir ya mungkin kita mengatakan, oh kami enggak begitulah. Kita ini masih seperti itu, seperti tadi biar audit ya, apalagi suster tadi ada seperti itu, masih ada seperti itu kan, apalagi di tengah masyarakat. Hukum itu asal menguntungkan kepadanya pakai. Kalau perlu tipu-tipu supaya hukum ini yang menang, sehingga secara legal dia menang. Mati pun kau di situ gak apa-apa. Perkara teruskan dan seterusnya. Dan rupanya Yesus melihat ini. Yesus datang untuk membebaskan manusia dari belenggu yang dibuatnya sendiri. Kadang-kadang adat juga seperti itu ya. Ada adat yang sangat ketat. Kurang sinamot tak jadi menikah. Cinta hilang karena duit yang diminta oleh mertua atau calon mertua. Mengerikan itu. Tidak lagi dilihat kepentingan anak, kepentingan kami, asa sangap dan seterusnya. Hukum itu begitu dan lama-lama tidak dia ingat lagi bahwa dia Katolik, bahwa dia pengikut Kristus. Tidak diingat. Kalau sudah mulai adat dan seterusnya atau mulai perkara, hampir semua orang melupakan, aku bukan Kristen. Sekarang aku kafir, hantam sampai mati. Bapak dan Ibu, Injil hari ini akhirnya mau memutuskan itu. Sabat menjadi belenggu, hukum menjadi belenggu. Tapi sekarang Yesus mengajari muridnya melawan itu. Dan Yesus membuat sebagai mempunyai otoritas hukum kasih. Dan Yesus adalah Tuhan dari hari Sabat. Tuhan di atas hukum-hukum manusia. Dan ketika kita menghadapi siapapun, suasana apapun dalam gereja atau dalam masyarakat, selalulah ingat peraturan atau hukum adalah bersama dengan Tuhan dan kasih-Nya. Amin.